Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita ada tamu pelayanan, hambanya berasal dari Pulau Rote, pulau leluhurnya Ibu Gembala dari timur ya, daerah NTT Selatan, pulau terselatan dari Indonesia. Puji Tuhan, dengan kasih Kristus saya mengundang hambanya Bapak Pendeta, keseringan Bapak-Bapak. Ibu Pendeta Vera Mangare. Kami dulu satu studi di Beji Batu Malang. Dan puji Tuhan, mari Ibu Gembala Maria juga. Puji Tuhan. Haleluya. Aduh, baru 3 orang. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang setia dan ajaib itu ada di sini. Amin. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan yang tidak terhingga karena anugerahnya. Tuhan tuntun saya ada di tempat ini. Kami sedang mengikuti kegiatan National Gathering 2025 di Lumajang, Bapak Mama, yang dilakukan oleh Suset Hating, dan itu dari semua pulau berkumpul. Dan puji Tuhan ternyata Lumajang itu dekat dengan Balung, Jember, dan ini adalah rumah kedua saya. Kenapa saya bilang ini rumah kedua saya? Waktu 93 saya sekolah Alkitab, saya adalah salah satu siswi yang paling rajin diajak oleh Ibu Gembala untuk datang di sini. Ini gereja belum seperti ini, masih kecil. Tapi saya lihat hati dari papi mami almarhum dan almarhumah itu luar biasa saat menyambut tamu. Dan saya kali kedua saya berkhotbah di tempat ini. Terima kasih Bapak Pendeta Jamie Pangkarego bersama sahabat saya, ini sahabat terbaik saya. Dan berapa tahun lalu Kak ke sana? 2019 sudah kunjungi pelayanan kami di Pulau Rote. Bapak Mama harus ke sana walaupun memang panasnya minta ampun ya. Di Pulau Rote itu pulau paling selatan Indonesia dan sangat panas, tetapi ada Tuhan Yesus di sana. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Kak Jamie dan Bu Maria. Terima kasih buat semua jemaat. Saya mau 4 hari di sini. Saya dijamu oleh jemaat lewat keluarga pastori, dan sebelum saya menyampaikan firman, saya minta terima kasih untuk setiap kepeduliannya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya rindu kita mau trio Bapak Mama. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan berkat bagi kita semua sebagai penghantar dari khotbah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Biasa di daerah timur, Kupang sana, Bapak Ibu biasanya Papa Mama. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya.
tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Pada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, Allah kita Allah yang setia. Amin. Kasih tahu sama kanan kiri, Allah kita Allah yang setia. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Ada yang masih, ada mungkin mengantuk-mengantuk. Saudara, hari ini Tuhan mau ingatkan kita bahwa masing-masing saudara dan saya itu ada callingnya Tuhan, ada panggilannya Tuhan. Pagi ini saya bicara ada dua hal. Pertama, saudara, bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah penugasan kekal. Saudara bisa katakan amin? Saudara mungkin berkata, saya bukan hamba Tuhan, saya hanya seorang pelajar, saya hanya seorang ibu rumah tangga, saya tidak main musik di depan. Tapi dengarkan kebenaran ini, saudara. Setiap saya dan saudara dipanggil untuk sebuah penugasan kekal. Dan firman Allah berkata bahwa ada penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya yang menangkap panggilan Allah ini. Kita buka bersama di dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya rindu kita baca ayat ini sampai ayat 10, saudara, karena ayat ini sangat menarik. Dan saya rindu kita mau bekerja sama. Pria akan membaca ayat genap, wanita ayat ganjil. Kita akhiri di ayat yang ke-10 saja. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Iya, puji Tuhan. Kita baca mulai dari pria 2, 3. Wanita, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, pria. Ayat 7, mari semua wanita. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, pria. Amin. Mari wanita. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10 kita bersama-sama, 2, 3. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, kita percaya dan kita melihat satu kebenaran ini, bahwa ini kebenaran bukan hanya ditujukan kepada Nabi Yeremia, tetapi kepada kita yang hadir pada pagi ini di GPDI Logos. Saudara, tanamkan di hati. Perhatikan saudara, ayat 5. Tuhan itu gak terbatas dengan waktu. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, perhatikan ayat ini. Ada kata sebelum. Perhatikan ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
aku telah mengenal engkau. Loh, kita ini belum jadi loh saudara. Tapi firman Allah berkata, aku sudah mengenal jemaat Logos. Sebelum engkau keluar dari rahim ibu. Kita kembali flashback ke belakang. Waktu mungkin kita baru lahir sebagai seorang bayi. Tuhan bilang sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, firman Allah berkata, aku telah menguduskan engkau. Terakhir, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata nabi bicara seorang yang menyampaikan perkataan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, jangan kita pola pikir kita hanya hamba Tuhan saja yang melayani. Saya cukup sebagai jemaat dan saya tidak melayani. Saudara, siapapun kita, sekali lagi Tuhan panggil kita dalam panggilan ilahi untuk kita menggenapi setiap rencana-rencana Tuhan. Saudara, dengarkan bahwa Allah kita bukan Allah yang tidak teratur. Dia sangat teratur, saudara. Sehingga saya mau sampaikan kepada saudara bahwa sehelai rambut kita saja jatuh, itu harus seizin Tuhan. Detail Tuhan menolong, detail Tuhan memperhitungkan, detail Tuhan melindungi kita. Karena kita ada di dalam perhatiannya Tuhan. Saudara, dengan jelas firman Allah berkata, aku mengenal engkau sebelum kita dibentuk, saudara. Saya ketika merenungkan ini kebenaran itu, Tuhan, dahsyat kita punya Tuhan, saudara. Sebelum kita dibentuk oleh Tuhan saja dia sudah kenal. Dan saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, sekali lagi, bukan untung-untungan atau kebetulan. Semua dia sudah atur rapi. Bahkan ketika engkau berjemaat di Logos ini, di Jember, di Balung ini. Saya punya sahabat 2 menjadi gembala di tempat ini. Saya yang ada di pulau terselatan Indonesia, saya baru merenungkan dan selalu renungkan, gak kebetulan Tuhan taruh kita dimanapun, bahkan di ujung dunia sekalipun, selalu ada tujuan Tuhan yang besar buat kita. Amin, saudara. Kalau saudara pemahamannya sudah satu, sama, saudara. Sekarang kita lompat selanjutnya. Tuhan kan sudah pilih nih, saudara. Dia pilih, dia bentuk, dia kuduskan. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan kuduskan saya dan kamu. Makanya Allah itu gak bisa kompromi dengan dosa, saudara. Amin, saudara. Karena dia kudus. Dia bukan cuman panggil, dia poles kita. Dia bersihkan kita dari dosa dan kejahatan kita, supaya kita layak di hadapannya. Dan bukan cuma dikuduskan, ayat ini dia tetapkan. Kalau Tuhan menetapkan, berarti dia lengkapi kita dengan rohnya yang ajaib itu. Perhatikan saudara, ayat 8. Saya baca bagi saudara. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Saudara, setelah engkau dan saya ditetapkan, dia utus nih, saudara. Kita jangan dulu berpikir harus ke Amerika. Bagaimana dengan kehidupan terkecil, circle terkecil dalam keluarga kita? Sudahkah suami setia? Sudahkah istri setia? Sudahkah anak-anak setia? Sudahkah kita punya keluarga yang agak besar lagi setia? Tetangga-tetangga kita, bahkan orang-orang yang mungkin kita jumpai di kantor, dimanapun, sudahkah mereka mengenal kasih Tuhan yang besar?
Saudara, ayat ini dengan jelas katakan janganlah takut. Kenapa saudara? Ada banyak hal yang iblis ingin gagalkan. Rencana Tuhan yang ingin iblis gagalkan. Sehingga Tuhan kasih ingat Nabi Yeremia. Jangan takut. Tuhan lengkapi ayat ini katakan sebab aku menyertai engkau. Saudara, kalau Tuhan yang penguasa hidup ini menyertai kehidupan kita, firman Allah berkata siapakah lawan kita? Sonde ada, orang Rote bilang. Sonde ada, tidak ada. Amin saudara. Kau datang mungkin dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, mungkin masalah yang belum selesai. Tapi ketika engkau memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, saya mau datang mencari engkau di atas skala prioritas yang lain. Engkau jadikan Tuhan di atas segalanya. Saudara, saya terlalu percaya penyertaan Tuhan yang kekal itu akan menyertai rumah tanggamu, menyertai kehidupanmu. Bagian terakhir saudara, dari bagian pertama yang saya sampaikan, di ayat yang ke-9 dan 10. Saya baca bagi saudara. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara, mulut kita ini ada perkataan Tuhan. Makanya jangan sembarang bicara. Saya saksi sedikit saudara, kenapa sampai Tuhan taruh visi dalam hidup kami sekeluarga untuk membangun sekolah, untuk membangun generasi saudara. Waktu kami masuk tahun 2002 di Pulau Rote, itu jalannya itu masih belum ada yang aspal saudara. Itu jalan yang batu-batu licin itu saudara. Sehingga perjalanan kami ke kota kabupaten itu bisa 2-3 jam. Sekarang karena sudah bagus itu cuman 45 menit. Tapi waktu kami masuk ke pulau ini saudara, kalau kami pergi ke kota, karena itu di kecamatan saudara. Tapi saudara, kabupaten di sana itu desanya Jawa itu masih lebih bagus. Kalau saya lihat sudah gumun-gumun, saya lihat ini Balung luar biasa perkembangannya. Tapi saudara, saya belajar untuk bersyukur karena di sana pun ada Tuhan. Di sana pun Tuhan mengasihi mereka. Dan waktu kami masuk di sana saudara, karismatiknya di kecamatan kami itu belum ada. Jadi saudara, yang kami alami di sana itu adalah intimidasi dari gereja mayoritas. Kalau saudara di sini kan agama terbesar, tapi kami di sana gereja tua, orang sana katakan. Sehingga mereka merasa waktu kami melayani, tepuk tangan, menangis, sudah bilang, aduh gereja sesat. Dikucilkan, sampai banyak hal yang kami alami di sana. Tapi tidak membuat kami surut. Kami bilang, Tuhan, biarlah Tuhan kasih kami sesuatu yang bisa membuat pelayanan kami melompati tembok organisasi, denominasi maksudnya. Tuhan izinkan 7 tahun lalu kami membuka sekolah PAUD El Shaddai yang langsung dimulai dengan 50 anak. Itu 7 tahun lalu saudara. Kenapa Tuhan taruh ini di kami? Orang tuanya di sana saudara. Saya sudah saksi sama Bapak Ibu Gembala. Mereka punya pemahaman atau punya sekolah itu kebanyakan hanya di SD Bapak Mama. Bapak Mama. Gak ada Bapak Ibu kalau bicara di sana tuh Shalom Bapak Mama saudara sekalian, gitu. Jadi saudara, keterbatasan akademik di sana membuat kami harus Tuhan
Apa yang Tuhan mau kami lakukan? Oh, buka sekolah. Orang tua di sana jarang panggil anaknya tuh dengan nama, saudara. Mereka selalu, hai keriting, keriting. PUKI itu panggil saya segan untuk ngomong. Dengan kata makian. Bahkan saudara, itu yang kita sudah sering disebut dengan pembulian secara tidak langsung. Itu berkali-kali, berulang-ulang, dan mungkin karena kondisi di sana itu panas, saudara, sangat panas. Bapak Ibu Gembala sudah sampai di sana, tidak pernah katanya mereka lihat ijo-ijo. Semua dia punya rumput, pohon-pohon kebanyakan itu warnanya coklat. Karena saking panasnya. Pernah ada di titik 37 derajat kami di sana, saudara. Tapi saudara, kondisi yang ada itu membuat banyak anak-anak yang kecil itu, mereka nggak ngerti gereja, saudara. Mereka nggak ngerti untuk misalnya saudara lewat begitu baru permisi, tolong ambilkan, weh tolong. Kadang ada tolongnya tapi weh ambil itu dulu. Sampai saya bilang aduh Tuhan, karena saya lama di Jawa saudara. Jadi orang Jawa itu paling terkenal etikanya ya saudara. Saya bukan angkat saudara, tapi saya karena dibesarkan di Jawa. Jadi saudara, itu yang membuat kami harus melakukan ini. Waktu kami masuk di tahun pertama buka sekolah ini, saya tidak kuliah saudara, saya hanya SMA, saya sekolah kitab tingkat 1, tingkat 2. Saya bilang Tuhan, dalam keterbatasan saya mau melakukan apa yang menjadi visi Tuhan. Saudara, 1 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sekarang masuk tahun ke-7. Tuhan berkati kami dengan pembangunan langsung jadi terima kunci dari pemerintah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak selesai PAUD, Tuhan percayakan kami melayani PPA. PPA itu pusat pengembangan anak, dan visinya adalah mentuntaskan kemiskinan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, yang direkrut itu hanya mereka yang miskinnya ekstrim. Ya. Bukan cuman fisik saudara, tapi miskin ini, miskin pola pikir, miskin segalanya saudara. Dan itu ada dia punya tahap-tahap yang harus kami isi di form itu saudara. Dan dari Bandung itu akan datang survei lagi satu-satu di rumah anak-anak. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya bersaksi bukan untuk sebuah kemegahan, tapi saya lihat kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang membuka, Tuhan menyertai saudara. Hari ini sudah 247 anak PPA, ditambah dengan 24 anak PAUD El Shaddai yang Tuhan percayakan kami gembalakan. Saudara, jemaatnya saudara, untuk PAUD itu hanya 2 orang. Sedangkan PPA-nya itu hanya 4 orang. Ratusannya itu gereja lain. Yang tadinya itu hina-hina kami saudara. Yang tadinya itu lihat buang muka. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menjadi pembela ketika kita menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan bela saudara. Tuhan nyatakan kuasanya. Bahkan mereka yang terikat, saya sangat diberkati dari ayat yang ke-10 saudara. Ayat ini katakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Saudara, di Rote itu kerajaan loh saudara. Kalau mungkin di mana di Jawa ini ada Majapahit, ya kerajaan Majapahit. Di sana itu termasuk Ibu Gembala saudara, leluhurnya itu ada keturunan raja yang ada di Rote sana. Kalau pelayanan kami itu di Pantai Baru, Ibu Gembala saudara itu masih 70 kilo dari rumah kami. Jadi itu dekat daerah wisata, itu desanya Ibu Gembala.
Dan itu keturunan raja ini beliau, ya saudara. Tapi saudara, saya melihat di sana saudara, bagaimana ikatan budaya yang begitu kuat. Sehingga membuat mereka itu gak kenal kebenaran saudara. Masih banyak itu suwangi, masih banyak itu percaya ini percaya itu. Tidak mengandalkan Tuhan. Dan saya melihat saudara, bagi kita yang mengandalkan Tuhan, ayat ini digenapi, dikatakan kita diberi kuasa untuk mencabut, merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan. Apa yang kita cabut, apa yang kita robohkan, apa yang kita runtuhkan? Kebiasaan-kebiasaan buruk, ikatan-ikatan dosa. Saudara, itu kita diberi kuasa untuk menghancurkannya. Amin saudara. Bukan kita sebagai orang percaya sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita ikut-ikut dengan dunia. Saudara, saatnya gereja Tuhan harus tampil bersinar. Ada terang Allah di dalam kita. Kenapa? Bukan kita lagi yang nampak, tapi roh Allah yang ada di dalam kita. Sehingga kita bisa menghancurkan, membinasakan, meruntuhkan setiap siasat dari kuasa kegelapan. Saudara bisa katakan amin. Ayat terakhir dari ayat ini katakan, bukan cuman kita diberi kuasa untuk membinasakan, meruntuhkan, menghancurkan kuasa pekerjaan iblis. Tapi ayat ini katakan, saya senang di ayat terakhir dalam ayat 10 Yeremia 1 katakan, untuk membangun dan menanam. Sama-sama katakan, untuk membangun. Untuk membangun dan menanam. Amin saudara. Engkau dan saya diberi kuasa untuk membangun. Bagaimana rumah tanggamu di hari-hari ini? Bagaimana kondisi di pekerjaanmu? Bagaimana kondisi di sekitar kita? Circle terdekat kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menjadi pemberontak atau tidak? Tapi Tuhan mau dengarkan ini kebenaran. Kita diberi kuasa untuk membangun tubuh Kristus, terlebih pelayanan yang ada di tempat ini. Saya lihat kemajuan yang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan terobosan jemaat GPD Logos. Saya lihat di Facebook bagaimana saudara memberi makan untuk masyarakat luas. Saya ingat itu kebenaran saudara. Waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Murid-murid bertanya, Tuhan kapan Tuhan lapar? Tuhan bilang, seberapa banyak engkau memperhatikan hambaku yang terkecil sekalipun, engkau menyambut aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh haleluya. Apapun yang sudah jemaat lakukan terobosan untuk memberkati masyarakat yang ada di sini, engkau sedang melompati pagar itu, melompati tembok itu, sehingga mereka yang belum kenal Yesus, mereka lihat Yesus dalam Bapak Ibu Gembala, mereka lihat Yesus dalam jemaat GPDI Logos. Bukan untuk kebanggaan, tapi biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Engkau sedang menanam saudara. Engkau sedang membangun yang ada di balung ini. Ada atmosfer sorga yang engkau impartasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar ini. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi Roh Kudus yang kasih hikmat bagi Bapak Ibu Gembala dan semua pelayan-pelayan jemaat yang ada. Saya sempat menantang Bapak Ibu Gembala, mungkin saatnya harus buka PAUD di tempat ini. Mungkin saatnya harus buka sekolah. Tapi mereka bilang, iya, kita tampung dan kita bawa dalam doa. Kalaupun toh itu Tuhan izinkan. Saya ingat Uti, mana Uti? Ibu Gembala bilang, Bu Gem, ini Uti ada sempat sampaikan ini. Saya bilang begini, tangkap itu. Bisa jadi Tuhan pakai Uti untuk menyampaikan kerinduan Tuhan bagi jemaat yang ada di tempat ini.
Saudara, masing-masing kita diberi penugasan oleh Tuhan untuk kita melakukan apapun supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian kedua yang terakhir, saudara, saya bicara tentang rahasia waktu. Pertama, saudara, saya tulis di sini, kita mengerti panggilan Allah dan kehendak Allah. Dan kita sudah belajar ketika Tuhan panggil kita dan Tuhan tetapkan kita, Dia memberi kita kemampuan untuk kita melakukan panggilannya. Amin. Dan yang ketiga terakhir, biarlah saudara dan saya diberi kemampuan oleh Tuhan untuk kita melakukan segala sesuatu di dalam waktunya Tuhan. Kita buka bersama ayat terakhir, saudara. Efesus pasal yang kelima. Haleluya. Efesus pasal yang kelima. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya baca bagi saudara. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat terakhir, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bisa katakan amin, saudara? Saudara, Tuhan bilang yang kedua, bagian kedua yang kita pelajari. Setelah kita tahu, oh ini Tuhan panggil saya, Tuhan lengkapi saya, Tuhan tetapkan saya, saatnya saya harus bergerak. Dan Tuhan bilang dalam ayat 15 Efesus, Dia ingatkan saudara dan saya, karena itu jemaat GPDI Logos, perhatikanlah dengan seksama. Saudara, kata perhatikan, saya mencatat di sini ada 5 arti, saudara. Pertama, melihat lama dan teliti. Melihat lama, perhatikanlah, melihat lama dan teliti. Enggak buru-buru, saudara. Kedua, mengamati. Ketiga, menilik, mengawasi. Dan yang keempat, mencermati. Apa yang harus kita cermati, apa yang harus kita lihat dengan teliti? Ayat ini katakan, bagaimana kamu hidup. Saudara, sudah berapa lama menjadi orang Kristen di hari-hari ini? Ada yang sudah rambut putih saya lihat, ada yang masih anak-anak, ada yang masih muda. Saudara, Tuhan datang bagi kita pagi ini. Tuhan mau kita perhatikan bagaimana cara berpikir kita. Tuhan ingin kita detail perhatikan bagaimana cara kita bersikap. Cara kita mengambil keputusan itu penting, saudara. Penting. Bagaimana engkau merespon segala sesuatu yang datang. Baikkah itu berkat, baikkah itu hal-hal yang sukar, saudara. Yang paling penting itu respon. Saya baru ditelepon jemaat, dia pelayan Tuhan. Tuhan pernah 3 bulan lalu Tuhan panggil anaknya. Karena masih usia 2 tahun 7 bulan sudah kena kanker darah. Jujur saudara, mereka ini adalah anak saksi kami. Kalau nikah itu ada bapak mama saksi kalau di Rote itu. Jadi saudara, mereka terkenal sekali setia. Tapi saudara tahu, Tuhan izinkan, Tuhan panggil orang yang paling mereka cintai. Masih umur 2 tahun 7 bulan dengan sakit kanker darah. Kemudian saudara,
kami terus layani mereka. Kami bilang begini, Bapak Adibu namanya, Bapak Adibu dan Ibu Etri. Kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan lebih besar, lebih dahsyat dari yang kita tahu. Ingat itu saja. Kedua, Tuhan sanggup mengubah kondisi yang ada. Ketiga, Tuhan sanggup mengganti yang hilang. Oleh anugerah Tuhan, selang 2 bulan istrinya bisa hamil lagi. Dan ini sudah tahu ada bulan yang keempat. Tapi saudara, baru-baru suaminya itu ikut P3K. Seperti ASN begitu. Tes untuk ASN tapi kategorinya P3K. Oh, dia berdoa, puasa, rajin belajar. Terakhir dia WA, saudara. Dia bilang begini, Ibu Gembala, saya gagal lagi. Tapi yang menarik saudara, dia bilang apa? Saya tahu Ibu Gembala bahwa Tuhan mau respon saya harus baik. Tuhan mau respon saya harus tepat. Saya tidak boleh mengeluh apalagi salahkan Tuhan. Ini saudara yang firman Allah katakan. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan teliti. Sekali lagi, respon kita kepada sesuatu yang Tuhan izinkan itu perlu. Banyak anak-anak Tuhan, saudara, begitu mereka mengalami kondisi yang sulit, berat untuk mereka, banyak yang tinggalkan Tuhan. Banyak yang kecewa lalu bilang begini, aduh, sama sah, kalau orang rote itu bilang begitu. Sama sah, beta mau setia, beta puasa, beta kasih kembali perpuluhan. Kok alami seperti ini? Tapi dengarkan saudara, Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengembalikan semua yang hilang. Tuhan punya waktu yang tepat untuk membela kita tepat pada waktunya. Dan ayat ini katakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Berarti saudara, kuncinya ketika kita bisa mempergunakan waktu yang ada. Tuhan kategorikan saya dan saudara sebagai orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, kita orang yang bijaksana. Saudara, ayat ini ditutup dalam ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, sebelum saya menutup khotbah ini, ada 2 yang kita pelajari tentang waktu. Waktu yang pertama itu artinya kronos, saudara. Kronos itu semua isi dalam waktu. Jadi ada detik, ada apa lagi saudara? Menit, apa lagi? Jam, hari, atasnya hari, minggu, bulan, tahun. Itu kronos. Makanya ada istilah, oh kronologinya begini. Kronos, kita bisa ikuti dia. Oh masih ada lagi minggu depan. Oh masih lagi hari minggu depan lagi. Hari minggu terakhir ada baptisan air. Nah contohnya seperti itu. Itu kronos saudara. Tetapi yang kedua, waktu yang kedua adalah kairos. Bapak Ibu Gembala mungkin sudah sampaikan ini. Tapi ini saya ingatkan lewat firman. Kairos adalah bicara tentang kesempatan. Dan kebanyakan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Banyak anak Tuhan berkata begini. Kan masih ada minggu depan. Minggu ini saya berat mau datang gereja. Saudara, kalau Tuhan masih beri engkau hidup, nafas, kesehatan, saya mau pastikan kepada saudara, itu adalah kesempatan emas. Kasih tahu lagi, kesempatan emas. Kenapa bukan perak?
Kenapa bukan perunggu? Kesempatan emas artinya kesempatan terbaik, saudara. Oh, ketika kita bangun pagi, kita sehat, kita kuat. Oh, itu tanda saja, saudara. Tuhan kasih saya kesempatan emas untuk saya melakukan panggilannya dalam hidup saya. Saya mengelola waktu saya dengan baik. Saudara, bagaimana dengan waktu doa pagimu? Bagaimana dengan waktu engkau membaca firman? Sudahkah seimbang? Ataukah mungkin perkara daging yang lebih banyak dari perkara-perkara rohani? Jemaat GPDI Logos, Tuhan mau kita seimbang dalam kita melakukan apapun. Jangan sampai kita didapati neraca kita miring, saudara. Tapi neraca kita tetap seimbang. Tuhan di atas segalanya. Tuhan dapati saya dan saudara menjadi jemaat-jemaat yang bijaksana. Kenapa? Engkau memahami panggilan Tuhan. Haleluya. Engkau melakukan kehendak Allah. Dan yang terakhir, engkau mempergunakan waktu yang ada untuk engkau melakukan setiap kehendak Tuhan. Ayat yang paling terakhir kita buka bersama sebelum saya tutup khotbah hari ini. Puji Tuhan. Kita baca bersama di dalam 1 Yohanes. Haleluya. Maksud saya Matius pasal 12 ayat 50. Matius pasal yang ke-12 ayat 50. Puji Tuhan. Sudah dapat? Sudah dapat, katakan amin. Matius 12 ayat 50. Oke, kita baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. 2, 3. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu itu kan keluarga, saudara. Kita diakui oleh Tuhan sebagai saudara laki-laki, sebagai saudara perempuan, bahkan sebagai ibu. Kenapa? Engkau dan saya melakukan kehendaknya. Sekali lagi, setiap saat dalam hidup ini adalah sebuah kesempatan emas untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Makanya lagu kami tadi, kami tetap memilih untuk percaya. Itu respon, saudara. Respon tepat di masa sukar itu penting, sehingga engkau tidak terombang-ambing, engkau tidak akan kecewa dengan Tuhan. Dan yang terakhir, respon kita apa? Aku akan tetap menyembah engkau, aku akan tetap melayani Tuhan seumur hidupku. Apa yang menjadi pergumulanmu di hari-hari ini? Ada Roh Kudus ada pada pagi ini. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Mari umat Tuhan nyanyikan lagu ini. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Amin. Ku memilih dengan iman untuk tetap setia.
Semua jemaat kita berdiri. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, tetap mengasihimu, biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, katakan kepada Tuhan, sampai akhir hidupku. Ini kami Tuhan, komitmen kami padamu. Kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap melayani-Mu Tuhan, sepanjang waktu yang Kau beri bagi kami, bahkan sampai kami menutup mata, sampai ku menutup mata, kami tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir haleluya. Roh Kudus tolong kami Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk tetap setia melayani. Sampai menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati
setiap panggilan untuk kita bisa menjadi berkat melayani Tuhan. Tuhan gak melihat engkau punya kelebihan A, B, C, dan D. Engkau pandai, engkau punya talenta yang banyak. Tuhan selalu melihat hati yang mau, yang siap. Tuhan tahu kita bisa menjadi berkat dimanapun kita ada. Kita tinggal, kita bekerja. Hidup ini adalah pelayanan. Bukan hanya di dalam gereja, di altar bait Tuhan, tapi lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Waktu akan berjalan terus dan tidak akan kembali. Ada kronos, ada kairos. Kairos kesempatan untuk menjadi berkat. Kesempatan untuk melakukan yang terbaik di momen-momen hidup kita. Selama hidup adalah anugerah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai akhir di hidupku. Mari Ibu Gembala. Tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Haleluya. Sampai ku kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir dengan firman-Mu. Engkau memanggil setiap kami untuk satu tujuan yang indah dan mulia. Menggenapi rencana-Mu lewat hidup kami jemaat Tuhan. Engkau yang akan memperlengkapi setiap kami jemaat Tuhan untuk mengerjakan panggilan Tuhan itu. Biar kami menghargai waktu-Mu kronos itu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan untuk urusan pribadi kami lebih banyak, tetapi kami mengerti hati-Mu Tuhan. Kami lebih lagi mengerjakan apa yang Tuhan mau selama kami diberikan kesempatan. Roh Kudus memampukan kami jemaat Tuhan untuk kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu,
umat-umat-Mu yang melayani Engkau sampai akhir, di titik terakhir. Tuhan mendapati kami setia, dan Engkau akan berkata, sabaslah hai anakku, masuklah dalam kemuliaan bersama dengan Tuhanmu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mulai lelah untuk menggenapi janji Tuhan itu, memenuhi panggilan-Mu, kami menyadari Tuhan ada kalanya situasi dan kondisi membuat kami lemah, membuat kami menjadi jenuh. Tapi pagi hari ini kami percaya Roh Kudus ada, Roh Kudus ada. Roh Kudus akan membakar setiap semangat kami untuk terus melayani Tuhan sampai akhir, sampai akhir kami. Engkau melihat kesetiaan kami, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu pagi hari ini. Jangan lewatkan satupun jemaat Tuhan, dari depan sampai di belakang, semua menerima lawatan Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan semangat yang baru, sebab kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus akan meneguhkan lebih jauh. Tuhan, pakai hamba-Mu bersama keluarga untuk melayani Tuhan di mana Tuhan panggil dan utus mereka. Kami percaya Tuhan perlengkapi dengan hal-hal yang lebih dahsyat ke depan. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan persiapkan untuk keluarga hamba-Mu melayani. Berkati pekerjaan Tuhan di Pantai Baru Rote. Berkati jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Bahkan semua yang dipercayakan dalam pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami telah terima pagi hari ini. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kuduskan setiap pengorbanan kami Bapa. Kami sudah terima firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Katakan amin.